kami berdiri tailor dulu tahun 1990-nya. Apa sih BPS? Bertanya, begitu turun ke lapangan, siapa itu kalian? Wibawanya kan ada di Pekayan. Apabila tidak Pekayan, tidak kurang sedikit, agak risih, wibawanya menurun. Kebudayaan Aceh ini apabila ada lembaga pendidikan atau kepolisian pindah ke sini, beliau ini disemat dengan pakaian adat. Ya, betul. Adat Aceh. Agar terpelihara sama-sama menjaga kebudayaan adat istiadat yang ada di Aceh. Di Bandung sangat digalakkan. Yang punya sendiri, maka kenapa Bandung itu cepat pusat dia kemajuan pembangunan macam-macam berbagai sektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat data, hari ini kami berkunjung ke tempat Pak Iskandar, salah satu penjahit yang ada di Kota Banda Aceh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini teman-teman sehat juga semua ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah berkunjung tempat kami. Ya, alhamdulillah. Hari ini kami bisa main. Biasa Bapak yang main ke kantor ya Pak ya? Iya. Hari ini kami yang datang ke tempat Bapak Pak. Alhamdulillah saling saling bersilaturahim. Iya, saling bersilaturahim. Ya, silaturahim itu dapat rahmat. Iya. Dan memperoleh nikmat juga. Iya, alhamdulillah. Oke Pak, hari ini kami ingin bertanya nih Pak terkait dengan usaha Bapak. Siap. Karena kita nanti di 2026 akan melaksanakan sensus ekonomi. Siap. Di mana semua pelaku usaha akan didata. Bapak usahanya di bidang busana Pak ya? Ya, bidang busana. Tailor. Ya, udah berapa lama nih Pak? Saya pertama berusaha buka di Aceh tahun 2018. 2018. Sebelumnya saya di Jakarta di Aldiron Plaza. Oh. Kalau di sini namanya Gemilang Tailor. Gemilang Tailor. Kalau di sana namanya Iis Designer. Iis Designer. Ya, Iis Designer. Maka pakaian yang saya pakai, ini sedikit ada desainernya lah, ini yang tampil ini kan nampak di kamera. Ada desainernya. Saya bergerak bidang ini karena PD saya, percaya diri dengan kemampuan saya, keilmuan saya, maka saya buatlah desainer. Tapi desainer ini diakui oleh kawan-kawan. Nah, kalau di Jakarta dulu kami diakui yang datang ini langsung Rumah Sakit Harapan Kita. Ya. Sudah itu BNI dulu. BNI itu seluruh baik pun negara Amerika yang cabang-cabang kalau pulang datang ke kami menjahit baju tempat kami. Nah, di Blok M dulu. Blok M Aldiron Plaza. Nah, itu domisilinya kami di situ, namanya Iis Designer. Kalau di sini Gemilang Fashion Tailor. Dari tahun berapa tuh Pak dulu? Kami berdiri tailor dulu tahun 1990 berarti. Iya, pertama kami nikah. Nah, berdua sama Ibu berarti? Begitu kami mau nikah, saya sudah persiapkan usaha. Begitu nikah kami sama-sama datang ke toko, mempersijuk toko di Aldiron Plaza itu untuk sama-sama berkarir di situ. Itu. Nah, sekarang karena kami PD, maka para pelanggan juga ikut PD. Karena PD pengusahanya. Kalau tidak PD pengusahanya, tentu kawan-kawan akan menjauh dengan kita. Apa yang diharapkan? Karena kita sendiri juga tidak pede dengan apa yang kita miliki, dengan desain kita sendiri. Nah, sekarang pakaian-pakaian dinas, segala macam rumah sakit dulu, BNI, itu sama kami dulu di sana. Kalau di sini di Aceh, selama saya di Aceh, para dinas, enggak dinas semuanya, maksudnya yang kenal, yang sudah kenal, beliau percaya kepada kami, maka beliau ini menjahit kepada kami. Dan yang terharu lagi kami di BPS-nya. BPS-nya
bukan arahan, maksudnya masukan kepala BPS dalam hal ini Pak Rizwan pada saat kepemimpinan beliau, pasca beliau, beliau menginginkan jahit pakaian ini di UMKM yang ada di Aceh. Tidak boleh di luar Aceh. Karena uang terserap apa segala macam kebutuhan kantor, belanja kantor BPS adalah uang Aceh. Betul. Maka oleh karenanya beliau berharap kepada semua pegawai untuk menjahit di UMKM Aceh yang bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. Nah, kualitas jahitan, kualitas bahannya, paham tentang memberikan model-model. Jadi inspirasi itu diharapkan juga oleh BPS Pak Rizwan pada kami. Nah, kalau itu kami dapat menjelaskan, dapat membuktikan, maka beliau berharap sekali kepada BPS untuk menjahit di Aceh sendiri. Supaya uangnya itu juga berputar di Aceh, berputar di warga Aceh sendiri. Iya, betul, di warga Aceh. Nanti setelah Bapak mendapat orderan, Bapak belanja di pasar, uangnya untuk masyarakat yang ada di Aceh. Nanti mereka belanja lagi di tempat lain. Jadi uangnya itu berputar sekitar Aceh juga, Pak, ya, tidak boleh keluar. Benar. Apalagi dalam situasi sekarang. Situasi sekarang ekonomi Aceh tidak dalam keadaan baik-baik saja. Maka oleh karenanya jangan terjadi stagnan pengusaha-pengusaha atau UMKM di Aceh. Pemerintah dalam hal ini pemerintah seperti lembaga vertikal, badan vertikal ini BPS atau perbankan lainnya, beliau menjahit pakaian tempat yang ada tailor di Aceh. Contohnya kami Gemilang Fashion Tailor misalnya, dan tempat-tempat lain gitu. Bapak udah usaha, kalau saya hitung dari tahun 90 ke 2025 ini ada 35 tahun nih Pak. Betul. 35 tahun. Nah, karena kami ini kan spesialisnya ini dengan data nih Pak. Kira-kira di usaha jahit ini ada nggak sih Pak data? Ya, kami selalu mengukur dengan mencatat di buku. Nah, buku besar kami tetap ada. Karena pelanggan ini begitu dinikmati hasil jahitan kami, beliau akan kembali menanyakan, apakah ada ukuran kami lagi di sini? Kami sudah nyaman dengan jahitan Bapak di sini. Nah, kami tetap jawab ada Pak. Nah, kami buka buku. Itulah datanya Pak. Itulah data kami. Modelnya juga begitu, dan apabila mau dirubah model sedikit agak bergeser model, kami akan beri solusi. Jadi di situ manfaatnya ya. Bapak jadi nggak perlu mengukur ulang. Sudah puas dengan yang sudah dipakai. Beliau puas, saya puas. Mereka pun nggak lama lagi waktu datang kemari Pak ya, jadinya ya. Nggak lama lagi pasti datang. Karena menikmati tadi apa yang dipakai, sudah pede, percaya diri. Apabila di kantor datang dengan kawan-kawan atau dalam memimpin rapat, beliau pede dengan pakaian, tidak risih. Karena dilihat pakaiannya bagus, lihat kiri kanan, ujung tangan, ujung kaki bagus, beliau tambah pede dalam memimpin rapat. Jadi tidak kaku, tidak kiku gitu. Karena pengaruh pakaian ini besar sekali. Benar, penampilan Pak. Kan ini penampilan, wibawanya kan ada di pakaian. Apabila pakaian tidak kurang sedikit, agak risih, wibawanya menurun. Hasil kita coba diskusi dengan para tokoh, jawaban pasti itu. Maka beliau kenapa berlomba-lomba untuk membuat pakaian kira-kira yang pede buat dia. Nah, ditanya sama kita, ini kira-kira kainnya apa? Nah, kita kan menyesuaikan warnanya plus jenis bahan. Tidak bisa kita kasih sembarang bahan dan warna, tidak cocok. Nah, penampilannya walaupun itu mahal jahitan, tapi di bahannya kurang, itu juga tidak pede, orang tidak cocok. Akhirnya
kepercayaan DI menurun. Gitu. Ada nggak Pak langganan yang udah lama kali Bapak simpan datanya Pak? Yang udah tahun berapa? Ada, data pasti ada di buku itu kan. Berarti yang udah lama-lama pun nggak dibuang Pak ya, masih disimpan Kita tetap simpan data itu, karena pada satu saat entah beliau pindah, misalnya ada yang pindah hari itu Kalimantan, kan? Balik dia ke sini, aduh Pak Is, saya sudah 3 tahun di sana. Ada nggak ukuran lama? Ini masih saya pakai ini katanya. Berarti ukuran lama dia baju lama masih cocok. Ya? Saya badan masih stabil katanya. Nah, kalau tidak stabil atau Pak Is ukur kembali. Data itu tetap ditanya. Itu penting ya. Bahkan untuk usaha tailor pun data perlu disimpan dengan rapi. Perlu kita simpan yang rapi. Itu kita dokumen kita. Oke Pak. Nanti kan di 2026 kita bakal ngelaksanain sensus ekonomi nih Pak. Ya siap. Kalau menurut Bapak ada nggak Pak data-data yang sekiranya perlu untuk pemerintah tahu nih Pak? Ya. Terkait dengan usaha Bapak mungkin atau dari teman-teman sekitar yang juga menjalankan usaha di bidang lainnya nih Pak kira-kira? Ya. Kalau dalam sensus ekonomi sebaiknya saya kasih masukan kepada BPS ini biar masyarakat itu apa sih BPS? Bertanya begitu turun ke lapangan siapa itu kalian? Kan pertanyaan kan itu. Ya betul. Nah sebelum pertanyaan siapa itu kalian? Ya. Saya mendorong masukan-masukan pada BPS agar sensus itu disosialisasikan dulu sebelum turun ke lapangan pada masyarakat. Outputnya apa sih hasil sensus itu? Untuk masyarakat. Jadi masyarakat perlu tahu apa hasilnya outputnya, Pak ya? Apa sih? Apa keuntungan kami? Iya betul. Kan? Timbal baliknya apa? Iya. Nah sensusnya ada apa? Iya. Kan? Kok sampai bebek apa pohon buahnya ditanya apa segala macam, apa outputnya untuk kami? Iya. Gitu. Nah, saya mendorong BPS untuk membuat sosialisasi outputnya apa? Dijelaskan kepada masyarakat. Misalnya contoh, hasil sensus ini kami akan informasikan di dunia maya agar masyarakat tahu apa sih kelemahan tadinya, apa sih kelebihan tadinya. Potensi-potensinya. Potensi yang ada kami garap tadi stagnan misalnya. Sekarang dengan ada sensus begini begitu informasi, yang stagnan kami bisa perbaiki. Ada solusi. Selama ini masyarakat tidak mendukung sensus tersebut. Kenapa? Tidak tahu manfaatnya. Outputnya tidak ada buat mereka. Maka mereka apapun informasi malas memberitahunya, menyampaikan apa adapun disampaikan tidak akurat asal saja. Karena outputnya tidak jelas. Begitu dijelaskan nanti dalam sosialisasi, mungkin masyarakat berbondong-bondong untuk menyampaikan informasi kada ada manfaatnya. Betul. Manfaatnya misalnya putaran ekonomi tadinya dia agak lemah atau stagnan atau melonjak tinggi. Pada saat sensus sudah dijelaskan, itu loh manfaatnya. Berarti saya harus memperbaiki karakter ekonomi saya. Betul, kalau memang mendapat kelemahan atau kelemahan saya karena karakter saya, kebudayaan saya selama ini kaku, kan? Saya harus memperbaiki bagaimana interaksi dengan teman-teman agar itu teman senang dengan kita. Nah, itu akan diperbaiki. Maka oleh karenanya saya mendorong BPS untuk membuat sosialisasi poin-poin itu tadi. Jadi masyarakat harus tahu manfaatnya. Harus tahu manfaatnya. Terdorong Pak ya untuk memberikan secara sukarela cara berbondong-bondong menyampaikan informasi kepada BPS mungkin kan dengan ada informasi begitu tidak harus door to door kita datang. Begitu kita tayangkan di
beliau datang memberikan informasi dengan kesadaran masing-masing. Iya, betul, betul. Itu memang harapan kami juga nih Pak. Kalau masyarakat udah tahu apa manfaat dari data yang mereka berikan, mereka akan berikan datanya dengan jujur, dengan sukarela, dan insya Allah nanti datanya pun akan dimanfaatkan oleh pemerintah dengan tepat, karena datanya udah benar, udah jujur yang disampaikan. Iya. Oke, Bapak sebelumnya udah pernah didata belum Pak? Oleh saya belum pernah didata. Belum pernah didata. Oleh karenanya dengan kehadiran kemarin teman-teman saya sudah menjadi mitra usaha BPS, saya senang dengan senang hati. Dalam hati saya kapan saya disensus. Saya akan memberikan argumen pemikiran-pemikiran, berdiskusi dengan BPS apa yang ada di pengetahuan saya. Nah, kira-kira begitu. Selain itu, kita lihat nih pembangunan ekonomi. Iya, pembangunan ekonomi. Gimana tuh Pak? Dengan adanya sensus ini, kan? Tadi dengan ada sosialisasi sensus ini, terutama misalnya di bidang kebudayaan, ya, di bidang kebudayaan kan Aceh perlu, ya. Kebudayaan Aceh ini apabila ada lembaga pendidikan atau kepolisian pindah ke sini, kejaksaan, Pangdam dan lain-lain, beliau ini disemat dengan pakaian adat. Ya, betul. Adat Aceh. Agar terpelihara sama-sama menjaga kebudayaan adat istiadat yang ada di Aceh. Nah, otomatis dengan disemat itu beliau sangat berkepentingan untuk menjaga itu. Nah, setelah beliau ini menyelamatkan Aceh dengan kebudayaan itu, otomatis penggerak ekonomi itu bisa dikatakan kalau tadinya stagnan atau ada 1%, itu bisa meningkat mencapai lebih di atas 10%, saya yakin. Kenapa? Karena regulasi, pemegang regulasi ada di tangan beliau-beliau ini. Apabila mereka kita ajak bersatu, hanya kita siapa itu siapa ini, asik siapa itu siapa ini, itu tidak selesai. Berarti itu saya baru terpikir nih Pak, setelah diskusi dengan Bapak, setelah kita ngobrol ini, ternyata dampak pakaian itu sedalam itu Pak ya? Sedalam itu. Ketika mereka mengenakan pakaian ada di sana, mereka merasa memiliki, merasa mencintai. Jadi mereka ingin membangun. Kalau ya mereka-mereka yang pejabat, yang memiliki kekuasaan, mereka dengan tanda tangan mereka menjadi sebuah keputusan yang legal, kan? Dapat dinikmati putaran ekonomi otomatis. Benar. Selain di sektor tekstil, pakaian, konveksi atau garmen, di bidang-bidang lain karena mengalir pembelanjaan di sektor UMKM lain-lain. Karena uangnya sudah ada putaran di sini. Itu bagian industri tidak tercantum dalam pabrikan, gitu. Itu kira-kira begitu. Oke, luar biasa. Itu ternyata besarnya dampak dari pakaian. Pakaian adat, bukan asal penyemat, kan? Sekedar dikenakan aja gitu Pak ya. Itu dahsyatnya dampak ekonomi pada masyarakat. Oke. Jadi teman-teman, kira-kira begitu. Mudah-mudahan pesan-pesan yang kami sampaikan di sini bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman. Siap nanti Pak, kira-kira data? Siap, Yang Mulia. Siap. Insya Allah 2026 akan ada petugas sensus yang mendata di setiap pelaku usaha. Termasuk Bapak dan teman-teman lainnya nanti. Sebelumnya ditutup mungkin karena saya berpesan sedikit mendorong juga, nggak berpesan lah seolah-olah ini kan, mendorong para petugas pertama memperjelaskan identitas. Benar. Identitas itu penting. Jadi jangan ada nanti datang baju berbagai corak. Betul. Kan? Betul. Yang mana petugas ini? Nah, sebelum itu tadi yang disosialisasi, kami akan turun
dalam masyarakat dengan berpakaian warna ini yang kami pakai. Warna oranye nih Pak. Warna ini contohnya ya, warna oranye. Dengan logo ini. Itu diperjelas. Jadi masyarakat kita ini begitu dilihat, oh itu loh yang kemarin. Enggak bertanya-tanya lagi siapa. Ini siapa yang datang, tidak bertanya-tanya lagi. Benar. Karena TV sekarang semua rumah punya TV. Ya, kita bisa promosikan misalnya di TV apa. Ya, TV yang disenang masyarakat sekarang di berita, misalnya orang Aceh walaupun di kedai-kedai kopi berita suka nonton. Misalnya itu di situ ada TV One, kan? Ada News TV, ada Metro TV, TV yang inilah kira-kira gregetnya itu apa bintang 1, bintang 2, bintang 3 gitu. TV nasional Pak ya? Iya, TV nasional dan TV Aceh jangan lupa. Kita ikut sertakan. Jangan kita tinggalkan TV Aceh. Itu bagaimanapun mitra, kan? Selama ini kita lihat datang teman-teman atau orang Aceh sendiri pulang ke sini melupakan usaha TV ini yang TV sendiri, kan? Melupakan itu. Beda dengan di Bandung. Di Bandung sangat digalakkan yang punya sendiri, maka kenapa Bandung itu cepat pusat dia kemajuan pembangunan macam-macam berbagai sektor sangat pesat karena saling mendukung. Itu di Bandung. Beda sekali. Di Aceh juga harus saling mendukung Pak ya? Harus saling mendukung. Lembaga vertikal atau lembaga pemerintahan lainnya mendukunglah itu. Kita hanya memberikan masukan begitu. Oke. Jadi dari pakaian kita bisa menimbulkan cinta, kita bisa membentuk identitas. Bisa pede, percaya diri. Dan banyak manfaat lainnya dari pakaian. Begitu teman-teman, hasil hari ini bincang kita bersama Pak Is. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Juga saya terima kasih juga sudah dikunjungi. Jangan lupa nanti nonton podcast episode lainnya di Kupi Aceh.